Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Cayani dengan NIM 141711333151. Pada video yang kedua ini, saya akan memaparkan mengenai metodologi yang akan saya lakukan pada penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Tepung Kunyit pada Pakan terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Nila Merah Nilasa Oreochromis sp. Komoditas yang ada pada penelitian saya adalah ikan nila merah nilasa yang memiliki nama latin Oreochromis sp. Menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012, ikan nila merah nilasa termasuk dalam filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Percomorphi, dan famili Cichlidae. Benih ikan nila merah nilasa yang akan saya gunakan memiliki ukuran 5-8 cm dan didapatkan dari Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Cangkringan Yogyakarta. Adapun dasar dari pemilihan ukuran benih yang akan digunakan pada penelitian ini adalah SNI 6139 tahun 2009 tentang produksi induk ikan nila hitam Oreochromis niloticus blecker kelas induk pokok, yaitu ukuran benih yang digunakan pada tahap pendederan 3, yaitu menggunakan benih dengan ukuran 5-8 cm. Waktu pemeliharaannya adalah 30 hari dan pada saat pemanenan didapatkan panjang minimal 8-12 cm. Bahan yang saya gunakan pada penelitian ini adalah tepung kunyit. Menurut Anggun pada tahun 2012, kunyit memiliki nama latin Curcuma domestica Val. Tepung kunyit memiliki kandungan kurkuminoid atau zat warna sebesar 9,61% dan minyak atsiri sebesar 3,18%. Hal ini ditunjang dengan pernyataan Prabowo DKK pada tahun 2017 bahwa ekstrak kurkumin dapat meningkatkan nafsu makan pada ikan, karena kurkumin dapat meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga penyerapan pakan menjadi lebih baik. Sedangkan menurut Pujianti DKK pada tahun 2018, minyak atsiri memiliki bau dan rasa yang khas, yang apabila ditambahkan pada pakan akan menurunkan palatabilitas pada pakan, karena pakan akan memiliki rasa yang pahit. Penelitian ini ditujukan agar mengetahui dosis optimal penambahan tepung kunyit pada pakan, sehingga didapatkan hasil laju pertumbuhan harian yang meningkat pada akhir penelitian. Adapun prosedur penelitian yang akan saya lakukan adalah persiapan media pemeliharaan, pembuatan pakan dengan penambahan tepung kunyit, penebaran benih ikan nila merah nilasa, pemberian pakan pada 4 perlakuan 3 kali ulangan, yaitu perlakuan kontrol, perlakuan dengan penambahan tepung kunyit 1%, perlakuan dengan penambahan tepung kunyit 1,5%, dan perlakuan dengan penambahan tepung kunyit 2%. Kemudian mengukur uji parameter dan kualitas air pada media budidaya. Metode penelitian yang saya lakukan sesuai dengan penelitian Putra DKK pada tahun 2017, yaitu menggunakan akuarium dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm, yang akan diisi dengan air sebanyak 15 liter, dan benih ikan nila merah nilasa yang digunakan adalah kepadatan 20 ekor per akuarium. Sebelum dilakukan kegiatan penelitian ini, semua alat dan bahan harus dilakukan sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh jasad renik yang ada, sehingga tidak dapat berkembang lagi. Sterilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan klorin dengan dosis 1,5 ppm dan didiamkan selama 24 jam. Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pelet komersial HI Provide 7812 yang merupakan produksi dari PT Sentral Proteina Prima Tbk. Pelet ini merupakan jenis pakan terapung dengan diameter 2,3 sampai 3 mm dan mengandung protein sebesar 31 sampai 33%. Pemberian dosis pakan pada penelitian ini adalah 10% per hari,
dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari. Pemberian dosis pakan ini didasarkan pada SNI 6139 tahun 2009. Selanjutnya adalah dosis yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada penelitian Putri DKK pada tahun 2016, yaitu penambahan tepung kunyit dengan dosis 2% menghasilkan bobot tubuh akhir dan laju pertumbuhan harian yang tertinggi. Sedangkan penambahan tepung kunyit dengan dosis 3% didapatkan pertumbuhan yang menurun karena adanya kandungan tanin pada kunyit yang dapat menurunkan bobot tubuh ikan nila. Pencampuran kunyit pada pakan dilakukan sesuai dengan penelitian Farida tahun 2018. Yang pertama, setelah kunyit didapatkan dari pasar, dicuci dengan air bersih, kemudian dipotong-potong kecil dan dicuci kembali dengan air. Setelah itu, kunyit dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat dalam kunyit. Proses selanjutnya adalah penggilingan kunyit. Kunyit dapat diblender dan kemudian diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar, sehingga didapatkan tepung kunyit yang dengan kualitas yang bagus. Proses yang terakhir adalah menimbang dosis tepung kunyit sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan timbangan digital. Adapun parameter uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah FCR. FCR merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam kegiatan budidaya. FCR adalah perbandingan antara berat pakan yang diberikan selama pemeliharaan dengan total biomasa yang dihasilkan pada akhir pemeliharaan. Yang kedua adalah SR atau tingkat kelangsungan hidup. Tingkat kelangsungan hidup dirumuskan dengan jumlah ikan pada akhir pemeliharaan dibagi dengan jumlah ikan pada awal pemeliharaan dikali dengan 100%. Yang ketiga adalah SGR. SGR merupakan perubahan bobot tubuh rata-rata selama pemeliharaan. SGR dirumuskan dengan berat rata-rata ikan pada akhir pemeliharaan dikurangi berat rata-rata ikan pada awal pemeliharaan dibagi dengan lama pemeliharaan dan dikalikan dengan 100%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.